Pemirsa, berdasarkan riset tahun 2018, Indonesia diketahui mengalami masalah kesehatan mental yang cukup serius. Dan terkait hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa berdasarkan data riset kesehatan dasar 2018, dipastikan ada 1 dari 10 orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Lantas seperti apa ciri-ciri dan apa penyebab seseorang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa? Berikut informasinya. Ya, kita lihat bersama pemirsa datanya terkait dengan jenis gangguan jiwa yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Di antaranya ada gangguan mental emosional seperti di antaranya ada anxiety, kemudian bipolar ini 9,8%. Nah, kemudian depresi ini ternyata angkanya tinggi sekali pemirsa, mencapai 61%. Kemudian gangguan jiwa berat di antaranya ada skizofrenia 0,2%. Sekali lagi ini merupakan data dari riset kesehatan dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan tahun 2018. Kemudian kita lihat definisi dari gangguan mental atau gangguan jiwa sendiri adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, kemudian juga suasana hati ataupun kombinasi di antara semua hal-hal tadi. Kondisi ini dapat terjadi sesekali ataupun juga bisa pemirsa berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau artinya sudah masuk dalam kondisi yang kronis. Menurut WHO sendiri, 1 dari 5 anak-anak dan remaja saat ini di dunia mengalami gangguan mental. Sementara di orang dewasa sendiri ini jumlahnya mencapai 1 dari 4 orang dewasa di dunia disinyalir memiliki gangguan mental. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat ini ada ciri-ciri seseorang mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa. Di antaranya ada sering merasa sedih, kemudian kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ada juga kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan ataupun ada perasaan bersalah yang menghantui. Kemudian perubahan mood atau suasana hati yang drastis, kemudian juga ada penarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Dan selanjutnya pemirsa, ini masih terkait dengan ciri-ciri seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa. Ada juga kelelahan yang signifikan, kemudian energi yang menurun, dan seringkali juga orang-orang yang mengidap gangguan mental ini mengalami masalah tidur. Kemudian ketidakmampuan mengatasi stres atau masalah sehari-hari, kemudian juga paranoid serta delusi dan halusinasi, tidak mampu memahami situasi dan orang-orang. Kemudian ada juga pemirsa dalam beberapa kasus kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol secara berlebihan atau bahkan menggunakan narkoba. Dan selanjutnya pemirsa ini masih terkait dengan ciri-ciri ada juga perubahan besar dalam kebiasaan makan, kemudian perubahan pada gairah atau dorongan seksual, marah berlebihan, rentan melakukan kekerasan, kemudian kerap merasa tidak berdaya atau putus asa, dan yang terakhir juga ada berpikir untuk bunuh diri. Selanjutnya pemirsa, ini juga ada beberapa penyebab gangguan kesehatan mental ataupun juga gangguan jiwa. Di antaranya bisa diakibatkan oleh stres berat yang berkepanjangan, kemudian mengalami peristiwa traumatis seperti kecelakaan serius atau mengalami kejahatan. Kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan atau pelecehan ketika masih kecil. Ada juga gangguan kesehatan jiwa yang diakibatkan faktor genetik atau turunan. Kemudian juga kelainan pada struktur kimia otak. Selanjutnya pemirsa, kita juga masih akan melihat penyebab lain dari gangguan kesehatan mental dan jiwa, merasa terisolasi secara sosial atau merasa kesepian. Kemudian ada juga menjadi pengangguran atau kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian sosial, kemiskinan atau terlilit hutang, mengalami diskriminasi dan stigma negatif, serta ada juga yang diakibatkan oleh kematian orang terdekat. Ya, selanjutnya pemirsa, penyebab lain dari gangguan kesehatan mental dan jiwa diantaranya menjadi tunawisma atau lingkungan perumahan yang buruk, kemudian sedang merawat anggota keluarga atau teman. Selanjutnya kita akan melihat pemirsa bagaimana cara kita bisa membantu mereka yang terdeteksi punya gangguan kesehatan mental ataupun gangguan jiwa. Kita bisa menjalankan terapi sesuai dengan yang disarankan dan tidak melewatkan 1 sesi pun meskipun pasien sudah merasa lebih baik. Dan tentunya pasien diharapkan menghindari konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, tetap aktif seperti berolahraga atau aktivitas lainnya yang menyenangkan. Ini bisa membantu mengatasi gejala dan merupakan salah satu gaya hidup penderita depresi, stres, dan gangguan kecemasan.
Kemudian pemirsa, hal lain yang juga dapat kita lakukan, pemirsa, ya, hal lain yang masih dapat kita lihat di sini adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan sendiri, Budi Gunadi Sadikin, yang memang menyatakan bahwa di Indonesia 1 dari 10 orang mengalami gangguan jiwa. Dan harapannya ke depannya screening atau deteksi dini terhadap mereka yang mengalami gangguan jiwa ini bisa diperbaiki, supaya tentunya pengobatannya juga bisa lebih baik, bisa ditangani lebih baik. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental dan jiwa bisa mendapat penanganan lebih awal yang seharusnya memang sudah dilakukan.